Selamat datang kembali dalam kelas Matematika Keuangan. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas konsep-konsep ya. Jadi kita akan membahas kembali konsep-konsep dalam perhitungan portfolio. Yang sebelumnya kita pernah bahas dulu di bab 5. Ada 3 materi besar yang akan dibahas dalam bab ini. Nah, kita sudah berkenalan dengan ini ya, kalau duration di bab 5, di bab ini, di bab 10 ini kita akan berkenalan dengan modified duration. Kemudian konsep kedua yaitu kita akan berkenalan dengan convexity, di mana convexity pun ada dua, yaitu Macaulay convexity dan modified convexity. Dan yang terakhir, kita akan berkenalan dengan ini ya, Redington immunization. Nah, fokus dalam perhitungan portfolio adalah bagaimana menghandle resiko, khususnya resiko yang terkait dengan perubahan interest rate. Nah, kita ingin membuat risikonya menjadi berkurang, gimana caranya, dan pada bab 5 kita telah mengenal sedikit mengenai konsep imunisasi. Nah, di sini, di akhir dari bab 10 ini, di bab 10.3 kita akan belajar lebih dalam tentang apa itu fully immunized portfolio, yaitu portfolio yang benar-benar kebal terhadap risiko perubahan interest rate. Di bab sebelumnya, ya tepatnya di bab 5, kita telah belajar mengenai Macaulay duration. Nah, sebagai sebuah salah satu ukuran untuk menentukan seberapa besar risiko dari sebuah portfolio. Nah, mungkin ada yang ingat bahwa ide dasar dari Macaulay duration itu adalah weighted average atau rata-rata berbobot dari pembayaran yang akan datang atau dari cash flow yang akan datang gitu ya. Nah, semakin besar Macaulay duration, maka akan semakin berisiko portfolio tersebut. Nah, di sini kita akan coba mereview apa itu Macaulay duration, dan setelah itu kita akan berkenalan dengan modified duration yang perhitungannya pun bisa didapat setelah menghitung Macaulay duration. Nah, untuk itu di sini saya ada contoh kerja kita, ada working examples. Misalkan kita punya 3 buah bond, satu portfolio yang terdiri dari 3 bond, ya ada bond 1, bond 2, bond 3. Semuanya sama exactly ya. Jadi kuponnya sama, kemudian face value-nya sama, yaitu sama-sama 1000. Yang berbeda itu adalah duration-nya ya. Ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 10 tahun gitu ya. Nah, di sini kita ingin menyelidiki seberapa beresiko portfolio kita terhadap perubahan interest rate gitu ya. Jadi yang 4% ini tuh adalah kuponnya, sementara yield rate-nya itu kan berasal dari pasar. Nah, dan yield rate pasar itu berubah-ubah setiap tahun, dan kita ingin menyelidiki seberapa beresiko bond yang kita punya, bond 1, bond 2, bond 3, itu siapa yang paling beresiko ketika yield rate-nya itu berubah. Di sini kita akan coba menghitung ya bond yang pertama dulu, di mana bond yang pertama itu face value-nya 1000 dan durasinya adalah 3%. Pertama-tama kita akan hitung kuponnya, dan kuponnya ini adalah semi annual. Ya, berarti yang kita dapat setiap 6 bulan itu adalah 4% per 2, yaitu 2% dikali 1000. Yaitu adalah sebesar 20. Ini adalah kupon yang kita terima setiap 6 bulan ya. Kemudian untuk perhitungan awal ini sebagai basisnya itu kita anggap yield rate perhitungan kita itu ada di 4% ya. Annually nominal yield rate-nya 4%, berarti dengan kata lain J-nya itu adalah 2%, atau berarti V-nya itu adalah 1 per 1,02. Nah, sekarang kita akan coba hitung Macaulay duration-nya. Macaulay duration formulanya itu adalah ya rata-rata berbobot ya. Ini adalah TK dikali present value dari cash flow atau payment ke K ya. Dibagi sigma dari semua present value dari payment ke K. Nah, ini sigma ini adalah indeksnya adalah K, semua pembayaran-pembayaran yang akan terjadi di masa depan ya. Nah, saya akan buat dulu timeline-nya ya.
Nah, di sini bond pertama itu adalah 3 tahun dan pembayarannya adalah semi annual. Berarti ini pembayaran kita yang pertama ya, 20 di 6 bulan, 20 dan 1000 redemption value-nya ya. Berarti dengan kata lain kita bisa menghitung macro duration-nya adalah seperti ini. Kita hitung yang bagian bawah dulu yang tidak terlalu sulit ya. Karena yang bagian bawah itu kita akan membuat semua pembayaran yang di masa depan tuh ke bawah ke present value ya. Ya. V kuadrat ya 20 V pangkat 3 dan seterusnya ya. Semoga idenya dapat. Ditambah 1000 V pangkat 6 di mana V-nya tuh ini ya. Ini adalah sudah efektif per 6 bulan ya. Oke. Nah, itu bagian penyebutnya. Sementara yang bagian atasnya sama-sama 20V, tapi kita harus kalikan dengan TK. TK itu adalah kapan dia akan didapat, yaitu setengah ya. Di waktu setengah kita akan mendapatkan 20. Kemudian kita akan mendapatkan 20 lagi di waktu 1 ya. 1,5 lagi berarti 3/2 ya, dan seterusnya 3 20V dan ini harusnya V pangkat 2 ya, ini V pangkat 3 6 dan ini adalah 3 juga tapi ini 1000. Nah, semoga perhitungan ini cukup jelas ya. Bagaimana saya bisa mendapatkan bagian ini penyebutnya dan pembilangnya ya, semoga cukup jelas dengan menggunakan rumus modified macro duration yang ini. Dan jika Anda hitung ya, ketika kita substitusi nilai V-nya ke dalam perhitungan ini, kita akan mendapatkan bahwa macro duration dari bond yang pertama ini adalah 2,86 dan nilai ini bisa dicek ya, silakan Anda coba hitung sendiri dan harusnya jawabannya sekitar 2,86. Setelah menghitung macro duration dari bond yang pertama, kita akan menghitung macro duration dari bond yang kedua dan bond yang ketiga. Nah, di sini saya akan langsung tulis formulanya dan jawabannya dengan cepat ya. Jadi saya tidak akan menunjukkan satu persatu lagi. Nah, silakan Anda kerjakan juga bersama-sama dengan saya ya gitu ya. Jadi saya akan langsung tulis semuanya dengan cepat di slide ini. Nah, di sini saya sudah tulis macro duration dari bond yang kedua, dan bond yang kedua itu seperti yang kita sudah tahu dari informasi sebelumnya bahwa ini adalah bond yang durasinya itu 5 tahun, kemudian kuponnya itu semi annual, oleh karena itu total ada 10 pembayaran ya. Makanya di sini pembayarannya ada 10 ya. Jadi V pangkat 2, V pangkat 3 sampai V pangkat 10. Dan jika kita hitung ya, ini durasinya itu adalah 4,58. Nah, ini adalah macro duration untuk bond yang kedua. Nah, selanjutnya untuk bond yang ketiga, yaitu macro duration dari bond yang ketiga ya. Nah, di sini ada 10 tahun. Nah, tentu saja kalau 10 tahun totalnya ada 20 pembayaran yang akan saya tulis dengan cepat sekarang nih. Berikut adalah perhitungan untuk macro duration untuk bond yang ketiga. Nah, di sini lebih panjang jauh ya. Di sini karena total kita ada 20 pembayaran plus redemption value-nya, yaitu sebesar 1000. Dan di sini semakin banyak pembayarannya semakin susah untuk menghitungnya. Dan jika kita hitung duration-nya, macro duration-nya nilainya adalah 8,34 ya. Jadi kita sudah menghitung macro duration untuk bond yang pertama, bond yang kedua, dan bond yang ketiga.